Wa min ma'asil aini, dan ialah sebagian dari maksiat mata. Sebagian dari maksiat mata an-nadharu ialah melihat ilan nisa'il ajnabiyyat, kepada wanita ajnabi. Ajnabi itu bukan mahram ya. Jadi ada istilah mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi, yaitu saudara kandung dan sebagainya ya. Mungkin sudah saya terangkan di kesempatan yang lain. Ada lagi ajnabi. Ajnabi itu bukan mahram, dia boleh dinikahi, halal nikah. Mahram. Kenapa? Al-ajnabiyyat. Ya, perempuan ajnabi atau orang lain maksudnya, bukan mahram. Jadi ini menerangkan tentang maksiat mata ya, maksiat mata. Kata Rasulullah, an-nadratu sahmun masmumun min siham iblis. Penglihatan ini, pandangan ini merupakan anak panah yang beracun yang dimiliki oleh iblis. Jadi dengan pandangan ini bisa orang terjerumus kepada dosa ya. Bahkan ada sebuah an-nadru ila nisa'il ajnabi minal kabair, melihat wanita lain itu termasuk dosa besar ya. Tapi yang dimaksud dosa besar ialah ketika melihat itu bisa mengundang nafsu ya, bisa mengundang syahwat, itu dosa besar. Bahkan termasuk kisahnya Nabi Daud. Pernah ingat kisahnya Nabi Daud yang mencintai istrinya orang itu? Innama kanat fitnatu Daud min ajlin nadhrah. Nabi Daud itu pernah suatu saat melihat seorang wanita ya, yang cantik ya, ternyata ada istrinya orang. Nabi itu udah punya istri 99. Iya. Akhirnya Nabi Daud suka kepada orang itu gara-gara apa pas pertamanya? Gara-gara pandangan ya. Akhirnya sampai ya, makanya hati-hati dengan pandangan. Makanya akhirnya Nabi Daud menyuruh pada suaminya itu suruh cerai istrinya. Dan dalam syariat Nabi itu diperbolehkan seperti itu. Syariatnya Nabi Daud itu, andai kata orang suka dengan, dan itu menjadi adat ketika itu, kebiasaan kepada istri orang, suruh ceraikan kepada suaminya. Setelah dicerai dinikahin oleh orang nyuruh itu, termasuk itu juga Nabi Daud. Jadi sama suruh ceraikan kepada Nabi itu, saya Nabi Daud ya. Sampai ditegur oleh Allah itu, Allah Ta'ala sampai mengutus malaikat dua orang malaikat yang cerita, yang punya apa, punya Na'jah 99, satunya punya Na'jah 1, malah diminta sama, jadi punya kambing 1 gitu ya, malah diminta sama orang yang punya kambing 99. Itu kisahnya ya. Tapi akhirnya Allah Ta'ala mengampuni Nabi Daud. Dan dari istri itu ternyata punya anak, Nabi Sulaiman itu. Oh, Nabi Sulaiman anak istri yang terakhir berarti? Ya, dari istri yang itu yang itu. Punya Nabi Sulaiman. Itu syariatnya Nabi Daud. Kalau syariat sekarang nggak boleh ya. Jadi orang mencerai istri itu, yang saya itu kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa nggak boleh. Makanya kalau dalam mazhab Syafi'i itu sebetulnya begitu, Bu. Dari mazhab Syafi'i itu ada pendapat ya. Kalau pendapat Imam Rafi'i termasuk termasuk salah satu muridnya Imam Syafi'i juga ya. Kan ada dua tuh yang masyhur itu. Dalam istilah fikih disebut istilah syekhon. Apa syekhon? Dua syekh. Dan dimaksud syekhon itu dalam istilah fikih mazhab Syafi'i, satu Imam Rafi'i, satunya Nawawi. Bukan Nawawi Al-Bantani tapi ya. Nawawi yang Damsyik ya. Jadi beliau itu sama-sama muridnya Imam Syafi'i yang sama-sama alim, yang menjadi rujukan sampai sekarang oleh ulama Syafi'iyah ya. Kalau pendapat Imam Rafi'i itu ya, Imam Nawawi, bukan hanya laki-laki melihat wanita yang enggak boleh, termasuk wanita juga enggak boleh melihat laki-laki. Artinya kalau pendapat Imam Nawawi itu, yang boleh itu wanita melihat laki-laki itu yang biasa saja dilihat, termasuk yang mungkin wajah sama telapak tangan. Jadi nggak boleh wanita itu melihatin laki-laki juga dalam mazhab Syafi'i, kecuali yang biasa terlihat saja, wajah sama tangan. Tapi kalau Imam Rafi'i lebih murah lagi, lebih murah. Kalau pendapat Imam Rafi'i boleh melihat
selain antara pusat dan lutut saja. Jadi auratnya laki-laki yang di dalam salat kan antara pusat dan lutut kan. Kalau menurut Imam Rafi'i boleh melihat yang lainnya. Ada gitu. Iya boleh. Tapi tetap dengan batasannya sekitar tidak sampai menimbulkan syahwatnya. Kalau menimbulkan syahwat tetap nggak boleh. Artinya kalau yang selama ini digembar-gemborkan wanita yang menutup aurat gitu ya, sebetulnya tidak. Kalau bukan hanya wanita yang menutup aurat laki-laki yang haram melihat, termasuk wanita juga haram melihat laki-laki yang bukan mahramnya. Batasannya kalau pendapat yang Imam Nawawi tadi itu ialah selain Imam Nawawi ada apa yang boleh itu yang hanya biasa dilihat gitu ya. Dan kedua-duanya imam ini termasuk ulama yang menjadi rujukan dan beliau punya keistimewaan sendiri ya. Imam Rafi'i itu kalau belajar malam tuh ngarang kitab itu kalau nggak ada lampu pepohonan bisa terang bersinar. Anggur itu bersinar. Jadi kalau nggak punya lampu Imam Rafi'i itu tumbuhan di sekitarnya itu bersinar. Kalau Imam Nawawi yang bersinar justru jari telunjuknya. Kenapa? Imam Nawawi itu kalau malam hari nggak ada lampu tuh, lagi belajar, lagi muthala'ah, malah telunjuknya yang kiri itu keluar cahaya sebagai cahaya menerangin. Ini termasuk karomahnya Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i karomahnya itu tumbuh-tumbuhan ya, Yang Imam Nawawi keluar cahaya dari telunjuk yang kiri ya. telunjuk kiri. Ya. Dari telunjuk kiri. Beliau itu punya karomah dan beliau Imam Nawawi itu nggak nikah sampai wafat, beliau nggak punya keturunan. Dari buah-buah gitu, buah Ya dari pepohonan ya, dari pepohonan. termasuk pohon anggur yang di sampingnya rumahnya itu akan bercahaya. Ini karomahnya Imam Rafi'i. Dan Imam Rafi'i ini agak enteng dikit, agak ringan. Contohnya begini. Kalau yang masyhur ya, kita dalam sujud nih. Yang masyhur dalam sujud itu kan kita harus sujud kepada 7 anggota ya. Ya. Jidat, Dua dua tangan, dengkul sama ya sama jari- 2 dengkul, jari-jari sama perut jari-jari kaki. jari yang ini. Ya, itu yang masyhur dan itu yang bagus. Tapi kalau pendapat Imam Rafi'i sebetulnya kalau beliau minimal jidat sudah sah kata beliau. Tidak saja kalau Imam Rafi'i. Ya, minimal Jadi kan Imam Rafi'i ya. Minimal jidat sudah terbuka ya. Ya kalau ibu-ibu 3 jari lah dari alis ini yang ditutup ketika sholat. Minimal itu 3 jari ya. Jadi itu kalau pendapat Imam Rafi'i itu sudah sah. Sekalipun kakinya sudah nggak begini, nggak begini nggak ya, apa ya. sekalipun nggak begitu, itu pendapat Imam Rafi'i. Jadi andai kata ada orang yang salah, sholatnya salah, ya kita jangan disalahkan, tapi diajarkan, nggak apa-apa diajarkan. Kalau yang sahih, yang masyhur 7 ya. Tapi andai kata dia mengatakan saya ikut Imam Rafi'i, ya udah, berarti dia sudah pernah belajar. Imam Rafi'i mengatakan yang penting Jidatnya nempel. Kejadian sama saya ini sekarang adik saya yang sebelah sini ini kalau gua sholat masih sakit ya. habis kecelakaan. Ya kalau sholat itu kan memang semampunya Bu Jadi ya. saya nggak sempurna duduknya, hanya Ya, begini misalnya nggak apa-apa sebisanya, sebisa mungkin itu saja. nggak sempurna gitu gimana ya? Ya nggak apa-apa. Ya, kalau emang nggak bisa. Punya juga saya Kenapa? sujudnya saya Ya yang penting jidat kalau sujud. Yang penting jidat tetap disujudkan, usahakan. Kalau masih bisa, kalau nggak bisa ya bisanya, sebisanya saja. soalnya masih agak sebelah sini Ya jadi pakai isyarah saja. Kalau nggak bisa. nggak bisa tapi bayangan kita bersujud sih Iya tetap. Jadi kalau ruku itu agak tinggi nunduknya, ketika sujud agak rendah. Itu. boleh ya Bu? Ya seperti itu. Wakada lanjut teman. Demikian juga nadhara nadharahunna, melihatnya wanita
ilaihim kepada laki-laki. Sama ya, barusan saya katakan bukan hanya laki-laki yang haram melihat wanita, termasuk wanita pun haram memperhatikannya maksudnya. Kalau hanya sekedar jalan itu enggak ya. Jadi Sepintas. ya sekedar jalan atau sekedar muamalah lagi transaksi, enggak apa-apa. Tapi kalau langsung memperhatikan